Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, di sini saya membuat klasifikasi berat badan obesitas menggunakan metode decision tree. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu apa itu decision tree. Decision tree adalah model prediktif yang menggunakan struktur pohon untuk mengambil keputusan berdasarkan fitur-fitur data. Nah, setiap simpul mewakili keputusan berdasarkan suatu fitur dan cabangnya menggambarkan kemungkinan hasil atau keputusan selanjutnya. Nah, decision tree itu seperti pohon yang memberikan beberapa keputusan yang nantinya akan diambil gitu. Oke, lanjut saja. Yang pertama, di sini ada import library. Nah, di sini saya menggunakan NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Screen Processing Sync Model, Screen Tree, dan Screen Metric. Nah, library-library ini yang nantinya digunakan untuk mengklasifikasikan data dari berat badan obesitas. Nah, yang kedua, di sini ada import data. Nah, di sini saya mengambil data dari Kaggle dan memasukkannya ke dalam Google Drive. Makanya di sini from google.colab import drive. Nah, setelah mengimport dari Google Drive, di sini df sampai pd.read_csv kita akan membaca file berupa csv. Nah, dari sini content drive, my drive, obesity data, index call 0. Kita mengambil dari index yang pertama. Nah, di sini dalam data tersebut saya sudah mengambil hanya beberapa seperti jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan juga label. Di sini ada laki-laki dan perempuan, tinggi badan dan berat badan bermacam-macam, juga ada label. Nah, di sini saya melabelkan kalau misal dia angka pertama itu berarti underweight, kalau misal angka 2 normal weight, angka 3 overweight, dan angka 4 itu obesity. Nah, lalu kita akan melihat info apa saja pada dataset tersebut, yaitu df.info. Nah, di sini terdapat bahwa jenis kelamin itu bertipe objek, sedangkan tinggi badan, berat badan, dan label bertipe integer. Nah, lalu di sini ada df.shape. Kita melihat ada berapa baris dan kolom. Di sini ada 1000 baris dan 4 kolom. Lalu di sini ada df.label.value count. Di sini ada berapa setiap jumlahnya gitu. Nah, di label ini di angka 2 dia ada 371, di angka 3 dia ada 295, di angka 4 ada 191, dan angka 1 ada 143. Nah, lalu kita masuk yang ketiga ke dalam cleaning data. Di sini ada df.isnow.sum. Nah, kita melihat di sini bahwa ini itu datanya sudah benar atau belum. Nah, di sini jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan label sudah benar gitu. Lalu ada df.duplicate.sum. Nah, di sini kita melihat apakah data tersebut ada yang duplikat atau tidak. Nah, terlihat di sini bahwa data tersebut ada duplikatnya sebanyak 124. Maka kita harus menghilangkan duplikat tersebut agar si data itu bersih gitu. Yaitu dengan df sama dengan df.drop_duplikat. Lalu kita lihat lagi berapa ketika baris dan kolom itu sudah dibersihkan. Nah, di sini terdapat jadi 876 dari 4 kolom. Nah, lalu yang keempat itu ada exploratory data analysis atau IDA. Nah, yang pertama itu kita memakai fixed size-nya 6x4. Lalu dengan data tinggi badan dan juga kita memakai color yang ini. Lalu ada titelnya yaitu distribusi tinggi badan, ada X labelnya, X label sebagai tinggi badan, dan Y label sebagai frekuensi. PLT show itu untuk menampilkan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa distribusi tinggi badan yang terbanyak ada di sekitar 160 sampai 170, dan yang seimbang itu ada di 170 hingga 180. Jadi kemungkinan terbesar di frekuensi sebanyak 200 itu ada di angka 168, sekitar 168. Nah, di sini kita akan melihat PX Sunburn. Kita akan melihat berdasarkan jenis kelamin dan label. Nah, di sini juga ada warna yang diberikan. Laki-laki itu yang pink dan perempuan ini yang biru.
Nah, kita bisa melihat di sini bahwa label dari laki-laki yang underweight nomor 1 ini itu paling sedikit ya, sekitar 73. Nah, kita bisa lihat juga yang di perempuan itu paling sedikit sekitar 62, sedangkan yang paling banyak itu di normal weight. Kalau yang perempuan sekitar 144 dan laki-laki normal weight di sekitar 178. Nah, di sini angka yang kedua paling banyak itu ada di overweight nomor 3, di angka 3, yaitu di laki-laki 121 dan di perempuan itu 120, hanya selisih 1. Dan yang obesity ternyata di angka yang keempat ini itu sedang gitu rata-ratanya, bahkan cenderung lebih sedikit di antara yang normal weight dan overweight. Itu sekitar, kalau laki-laki sekitar 93 dan yang perempuan itu sekitar 85. Nah, lalu kita masuk yang kelima, yaitu preparation data. Di sini kita akan menggunakan from screen preprocessing untuk label encoder. Di sini kita akan menggunakan jenis kelamin sebagai label encodernya, yaitu DF jenis kelamin, gender encoder, .fit transform jenis kelamin. Jadi kita karena jenis kelamin sebelumnya objek, kita akan mengubahnya menjadi integer, menjadi angka, agar data itu bisa diolah. Nah, yang di sini kita mengubahnya menjadi jenis kelamin angka 0 itu untuk laki-laki dan angka 1 untuk perempuan. Kita di sini bisa menampilkan ya bahwa huruf seperti laki-laki dan perempuan itu sudah berubah menjadi angka 0 dan 1. Seperti itu. Lalu ada X drop column label dan Y DF label. Nah, di sini kita bisa melihat dari label kolom X dan Y. Hasilnya itu sama ya, 876 dari 3 baris. Lalu di sini ada scalar sama dengan standar scalar. Nah, di sini untuk mengklasifikasi sesuai standar. Nah, di sini ada X trend, X test, Y trend dan Y test. Ini untuk mentrain dan mentes dari data tersebut dengan size 0,2 dan random state-nya 42. Lalu yang keenam ada modeling dan evaluation. Nah, di sini kita menggunakan model decision tree classifier, yaitu dengan X trend dan Y trend yang tadi sudah dibuat gitu. Di sini ada juga Y predict. Nah, kita memprediksi X test. X test itu seperti kita mentes dari data tersebut. Di sini ada decision tree akurasi, akurasi skor. Nah, yang pertama itu ada precision, yaitu dengan 97%, 98, 88, dan 95%. Recall juga hampir sama, yang beda di 93, 96, dan 92. F1 score dan juga support. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa akurasinya itu cukup tinggi, sekitar 94%. Berarti akurasi model ini itu cukup tepat ya, teman-teman. Nah, lalu di sini ada yang ketujuh, yaitu testing. Nah, dalam testing ini kita itu membuat data baru dengan di dalam data frame, yaitu jenis kelamin atau tinggi badan dan juga berat badan. Dan di sini kita bisa mengisi bebas untuk jenis kelamin dan tinggi badan, berat badan menyesuaikan gitu. Misal di sini saya memasukkan perempuan dengan tinggi badan 151 dan berat badan 64 gitu. Nah, di dalam data baru jenis kelamin kita itu mengambil data yang sudah diolah di genderencoder.fit. Nah, diambil dari sini. Lalu di new data scalet ini kita akan memasukkan data tersebut diprediksi untuk sebuah data baru. Nah, di sini kita bisa menulis sebagai prediksi BMI atau prediction-nya. Nah, di sini dikatakan bahwa hasil dari prediksinya yaitu angka 3. Nah, angka 3 itu berarti overweight. Nah, seperti itu, teman-teman. Misal di sini kita datanya ingin mengubah gitu. Misal kita masukkan sebagai laki-laki, tinggi badannya itu sekitar 172 dengan berat badan itu misal 70. Nah, kita bisa menjalankannya. Lalu kita menjalankan new data. Nah, di sini kita akan menghasilkan. Nah, di sini kita dapat tahu bahwa prediksi ini cukup akurat, teman-teman. Ya, di sini memprediksi bahwa angka 2 yang tertampil berarti dia itu termasuk normal weight.
Nah, seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke dalam codingannya. Nah, codingan ini saya menggunakan Visual Studio Code dan menguploadnya di dalam Streamlit gitu. Makanya di sini ada import Streamlit SST. Untuk modul dan olah datanya kita sama, yaitu menggunakan NumPy dan juga Decision Tree Classifier. Nah, di sini ada konfigurasi halaman. Di sini ada judul klasifikasi berat badan Decision Tree untuk judul di atasnya itu. Nah, di sini kita bisa masukkan load dataset langsung tanpa upload. Jadi di sini datanya itu akan tampil langsung tanpa harus kita mengupload gitu. Di sini juga ada titelnya, ada labelnya langsung. Yang pertama itu underweight, yang kedua normal weight, yang ketiga overweight, yang keempat obesity. Nah, di sini juga ada tampilan dataset. Lalu visualisasi data awal. Jadi di sini juga akan menampilkan beberapa data yang berada di dalam dataset. Nah, lalu di sini ada pre-processing plus training model. Di sini sebenarnya hampir sama dengan sebenarnya di sini hampir sama dengan yang ada di Google Colab, hanya saja ini lebih ringkas dan lebih bisa ditampilkan gitu. Nah, lalu di sini, nah kalau misal di sini saya ada visualisasi pohon keputusan, jadi bisa melihat pohon keputusan yang telah dibuat itu seperti apa dari tinggi badan dan juga berat badan. Nah, lalu di sini ada prediksi data baru. Nah, jadi di sini akan memprediksi kategori berat badan berdasarkan jenis kelamin untuk dari memasukkan tinggi badan dan juga memasukkan berat badan gitu. Jadi dia akan menghasilkan prediksi berat badan baru gitu. Lalu di sini ada tombol prediksi sama data baru sama dengan PD data frame. Nah, di sini ketika data dimasukkan, dia akan memunculkan hasil prediksi. Di sini juga terdapat saran-saran ketika prediksi itu muncul, misalnya dia itu underweight. Nah, itu akan ada saran seperti disarankan untuk meningkatkan asupan nutrisi dan kalori, konsumsi makanan bergizi seimbang dan cukup istirahat. Lalu ada juga normal weight, overweight, dan obesity. Nah, lalu di sini juga ada prediksi. Di sini akan memberikan gambaran tentang underweight, normal weight, overweight, obesity berdasarkan data-datanya. Jadi di sini terlihat bahwa ada beberapa warna yang membedakan dari data-data ini. Nah, lalu di sini setelah dia sebelumnya memunculkan data, dia akan memprediksi lagi ketika hasilnya sudah ada gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Streamlit-nya. Nah, seperti ini. Jadi sebelum ke aplikasi Streamlit, di sini saya menggunakan GitHub. Jadi dimasukkan terlebih dahulu coding beserta dimasukkan dulu coding beserta datasetnya ke dalam GitHub, lalu di create ke dalam aplikasi Streamlit. Nah, jadilah seperti ini. Nah, di sini bisa langsung kita gunakan ya. Yang pertama, di sini ada judul yaitu aplikasi klasifikasi berat badan menggunakan Decision Tree. Nah, di sini aplikasi ini memprediksi kategori berat badan seseorang, underweight atau kurus, normal weight ideal, overweight gemuk, obesity itu obesitas. Nah, berdasarkan tinggi badan, berat badan, dan jenis kelamin menggunakan algoritma Decision Tree Classifier. Nah, di sini juga menampilkan dataset dari berat badan yang berjumlah sekitar 1000 ya. Di sini, nah ini yang dinamakan visualisasi data yang tadi di codingan membedakan gitu. Sebaran data tinggi versus berat badan. Nah, ini berat badannya dari 20 sampai 120 dan juga tinggi badan dari 140 sampai 200. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa memang di tinggi badan sekitar 160 sampai 170 itu yang paling banyak gitu. Dan 170 ke 180 sedang, hampir sama. Nah, sama seperti yang saya buat di classification berat badan di Google Colab. Di sini juga ada kategori dari jenis kelaminnya. Ada normal weight hijau untuk laki-laki, bentuknya bulat, dan bentuk belah ketupat ini normal weight untuk perempuan. Nah, yang membedakan
laki-laki dan perempuan itu hanya bentuknya. Jadi kalau bulat itu laki-laki dan belah ketupat itu perempuan. Nah, untuk warna hijau itu normal, merah obesitas, oranye overweight, dan biru itu underweight atau kurus. Nah, di sini kita juga bisa melihat hasil evaluasi model. Nah, di sini akurasi modelnya itu 93%. Itu hampir sama dengan klasifikasi yang dibuat di Google Colab itu 94, jadi beda 1% saja, tetapi masih bisa disamakan gitu. Maksudnya modelnya itu memang hampir sama akurasinya. Nah, lalu di sini ada visualisasi pohon keputusan. Nah, di sini yaitu misal ini itu laki-laki atau perempuan. Nah, kalau misal dia false, dia benar ke perempuan. Kalau misalnya dia true, dia ke laki-laki gitu. Nah, di sini misal dia berat badan 160 atau berapa, masuknya ke sini. Misal jika tidak, masuknya ke sini. Jadi inilah gambaran dari visualisasi pohon keputusan gitu, decision tree. Nah, di sini terdapat prediksi kategori berat badan baru. Di sini memprediksi berat badan dari tinggi badan dan juga berat badan. Nah, di sini bisa kita coba saja, misal kita mencoba yang perempuan gitu, masukkan jenis kelamin perempuan. Lalu tinggi badannya, misal kalau perempuan itu kita 165, di berat badan, misal berat badannya itu 80 kilo. Kita bisa langsung mengklik tombol prediksi. Nah, di sini bisa dilihat berdasarkan data yang dimasukkan, kategori berat badan Anda adalah overweight atau gemuk ya. Nah, di sini ada sarannya. Anda termasuk kategori gemuk. Disarankan untuk mulai memperhatikan pola makan, kurangi makanan berlemak, dan rutin berolahraga. Nah, di sini setelah kita memprediksi, dia akan menampilkan posisi data baru dari grafik. Nah, jadi data barunya itu hanya berbeda di sini. Jadi ada tandanya untuk data baru gitu. Nah, misal kita di sini coba lagi untuk laki-laki. Nah, laki-laki misal dengan tinggi badan itu 175 dan berat badannya itu misal 50 kg. Coba kita mengklik prediksi. Nah, dalam data ini menghasilkan berdasarkan data yang dimasukkan, kategori berat badan Anda adalah underweight atau kurus ya. Nah, disarankan untuk meningkatkan asupan nutrisi dan kalori, konsumsi makanan bergizi seimbang dan cukup sehat. Nah, di sini data barunya menampilkan data baru lagi gitu, dan posisinya sekarang ada di sini. Nah, jadi seperti itu aplikasi yang telah saya buat. Semoga aplikasi ini dapat membantu seseorang menentukan berat badannya, apakah dia underweight, normal weight, overweight, atau obesitas. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.